yang lalu, gue iseng buka TikTok dan lewatlah video seorang wanita bernama Melissa Moore di FYP gue. Di videonya Melissa cerita soal pengalaman pertama dia bersinggungan dengan hantu. Orang tua Melissa bercerai di tahun 1990 karena ayahnya berselingkuh. Karena itu, Melissa dan kedua adiknya tinggal bersama ibunya. Namun sesekali mereka akan mengunjungi ayah mereka yang bekerja sebagai supir truk dan tinggal di rumah kontrakan bersama pacar barunya di Portland, Oregon. Ketika Melissa berusia 13 tahun, dia bersama kedua adiknya pun datang mengunjungi ayahnya. Tapi pas tiba di rumah kontrakan ayahnya itu, perasaan Melissa langsung gak enak. Kayak ada yang aneh gitu. Ayahnya lalu cerita kalau abang pacarnya mati bunuh diri di salah satu ruangan di rumah itu. Melissa jadi berpikir, mungkin akibat dari peristiwa bunuh diri itu, makanya perasaan gak enak dan rumah itu jadi memiliki energi negatif. Saat itu Melissa belum tahu kalau alasannya sebenarnya bukan itu. Ayahnya kemudian memberikan sebuah kamar untuk Melissa dan kedua adiknya, yang berseberangan dengan kamar ayahnya. Di kamar itu, Melissa dan kedua adiknya tidur di kasur tingkat. Melissa di atas, sementara kedua adiknya di bawah. Namun, malam pertama tidur di kamar itu, Melissa merasa seperti ada orang yang mengawasinya. Lalu, saat semua orang terlelap, tiba-tiba ada yang menarik rambut Melissa. Melissa pun ketakutan dan loncat turun dari tempat tidurnya. Melissa mau ke kamar ayahnya untuk minta tolong, tapi ada sesuatu yang menahan langkahnya sehingga dia nggak bisa pergi ke kamar ayahnya. Akhirnya Melissa tidur di lorong depan kamarnya dengan lampu menyala. Keesokan paginya, ayahnya bangun dan bingung saat menemukan Melissa tidur di lorong. Ayahnya lalu tanya, kenapa Melissa tidur di situ? Melissa pun cerita kalau kamarnya berhantu dan rambutnya ditarik sama hantu itu. Bukannya membantah, ayahnya malah bilang ke Melissa untuk nggak menghiraukan hantu itu. Karena ternyata ayahnya juga sering diganggu hantu di malam hari sampai kakinya ditarik-tarik. Sayangnya meski Melissa sudah mencoba cuek, hantu di kamarnya terus mengganggu tidurnya. Bisa dibilang selama libur musim panas Melissa tinggal di rumah itu, dia nggak pernah tidur nyenyak di kamarnya. Melissa jadi lebih sering tidur di lorong kamar atau sofa ruang tamu dengan kondisi TV menyala. Walau begitu, tetap saja saat tengah malam Melissa akan terbangun karena lemari pajangan yang tiba-tiba terbuka sendiri atau karena TV yang menyala dan mati sendiri. Selain diganggu hantu, Melissa juga suka melihat noda merah-merah di langit-langit ruang tamu. Awalnya Melissa pikir itu noda saus spaghetti, tetapi beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1995, Melissa akhirnya tahu kalau itu bukan noda saus. Melissa juga akhirnya tahu kenapa rumah itu mengeluarkan energi negatif dan berhantu. Ternyata, ruang tamu rumah itu adalah tempat di mana ayahnya Melissa membunuh korban pertamanya. Ayah Melissa yang bernama Kate Hunter Jefferson ternyata seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Happy Face Killer. Di awal tahun 90-an, Kate membunuh paling enggak 8 orang wanita dan korban pertama Kate bernama Taunja Bennett. Kate bertemu Taunja di sebuah bar. Lalu dia mengundang Taunja ke rumah kontrakannya. Singkat cerita, Kate dan Taunja pun berkencan di rumah kontrakan Kate tersebut. Tapi obrolan mereka tiba-tiba berubah menjadi argumen yang membuat mereka bertengkar hebat. Karena kesal,
Kate pun mencekik Taunja. Kate yang badannya tinggi besar dan tenaganya kuat itu pun dengan mudah membunuh Taunja. Setelah menyadari Taunja mati di tangannya, Kate membuang tubuh Taunja di sebuah ladang yang sepi. Lalu Kate melanjutkan hidupnya seakan enggak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, tubuh Taunja ditemukan oleh para pekerja ladang. Publik jadi heboh. Polisi pun mencari pembunuh Taunja. Anehnya, di saat Kate ketakutan ditangkap polisi, tiba-tiba muncul 2 orang yang mengaku telah membunuh Taunja. Jadi, ada seorang wanita bernama Laverne Pavlinac yang membaca berita tentang Taunja di koran. Laverne merasa ini kesempatan untuk membebaskan dirinya dari John Sosnowski, kekasihnya yang suka melakukan kekerasan pada dirinya. Laverne berpikir hidupnya akan lebih aman di dalam penjara daripada saat bersama John. Laverne pun melaporkan dirinya dan John ke polisi. Laverne berbohong dan bilang kalau John adalah pembunuh Taunja, sedangkan Laverne membantu John melakukan pembunuhan itu. Karena kata-kata dan bukti yang diberikan Laverne meyakinkan, polisi jadi percaya dan akhirnya menutup kasus pembunuhan Taunja. Tapi Kate malah jadi besar kepala. Aksi pembunuhan Kate pun berlanjut. Setiap Kate berkencan dengan seorang wanita dan ada sesuatu pada diri wanita itu yang membuatnya kesal, dengan mudah Kate menghabisi nyawa wanita itu. Karena merasa dirinya nggak akan tertangkap polisi. Tapi ketika Laverne dan John menjadi pusat perhatian publik, saat akan diadili, Kate jadi iri. Kate juga ingin menjadi pusat perhatian. Kate pun menulis pengakuan di dinding toilet perberhentian truk bahwa dia adalah pembunuh Taunja yang sebenarnya. Sayangnya pengakuan Kate di toilet itu nggak menarik banyak perhatian publik seperti yang Kate inginkan. Akhirnya Kate mengirim surat ke redaksi The Oregonian. Di suratnya itu, Kate menulis dengan detail semua pembunuhan yang sudah dia lakukan. Lalu Kate menandatangani setiap lembar suratnya dengan gambar wajah yang tersenyum. Nggak ada yang tahu apakah senyum di gambar itu adalah senyum bahagia atau senyum mengancam. Tetapi karena gambar senyum di suratnya itu, Kate jadi dikenal sebagai Happy Face Killer alias pembunuh berwajah bahagia. Kate akhirnya ditangkap. Sementara Laverne dan John dibebaskan. Kate juga mengaku sudah membunuh 158 orang. Tetapi hanya 8 orang yang berhasil dikonfirmasi. Kate pun divonis penjara seumur hidup. Sementara Melissa akhirnya sadar kalau hantu yang mengganggunya saat itu adalah hantu korban ayahnya yang ingin memperingatkan Melissa tentang kejahatan yang sudah dilakukan ayahnya. Karena kejadian itu pula, Melissa jadi bisa melihat hantu sampai hari ini.